Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Bri Aziz Ramadan dengan NIM 201221121. Yang kedua Nur Afifah Honiati dengan NIM 201221131. Yang ketiga Putri Apriliani dengan NIM 201221136. Yang keempat, Hesti Stianingsih dengan NIM 201221144. Dan yang keenam, Yana Nurul Fadilah dengan NIM 201221147. Kami akan menjelaskan tentang pengelolaan zakat, yang meliputi terminologi amil zakat, histori pengelolaan zakat, kewajiban zakat dan pajak, lembaga zakat di Indonesia, hikmah pengelolaan zakat. Terminologi amil zakat. Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya, atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas atau amil yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Selanjutnya, histori pengelolaan zakat. Ajaran zakat dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan kemiskinan dijalankan dengan baik. Zakat pada masa Nabi. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama 8 tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad SAW berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas Muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi utusan Allah. Rasulullah pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat sebagai amil zakat atau pengumpul zakat di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna meningkatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Pada masa Nabi Muhammad, ada 5 jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu uang, barang dagangan, hasil pertanian atau gandum dan padi, dan buah-buahan, dan rikas, barang temuan. Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari 1. Ketebah, petugas yang mencatat para wajib zakat. Yang kedua, khasabah, petugas yang menaksir menghitung zakat. 3. Jubah, petugas yang mengambil zakat dari para musaki. 4. Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara zakat. Dan yang kelima, khosamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat. Zakat pada masa sahabat.
Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional, aplikasi dan implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut ini. Periode Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi. Periode Umar bin Al-Khattab. Di antara ketetapan Umar adalah menghapus zakat bagi golongan mu'alaf, dengan memungut sebagian usyur zakat tanaman karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan haraj atau sewa tanah, menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad. Periode Utsman bin Affan. Pengelolaan zakat pada masa Utsman dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, zakat ala amwal az-zahirah, harta benda yang tampak, seperti binatang ternak dan hasil bumi. Dan yang kedua, zakat ala amwal al-batiniyah, harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi, seperti uang dan barang perniagaan. Periode Ali bin Abi Thalib. Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintah dan agama. Zakat pada masa Tabi'in. Pengelolaan zakat pada masa Tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun pada tahun 41 sampai 127 Hijriah. Khalifah Umar bin Abd al-Aziz pada tahun 717 Masehi adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Selanjutnya, kewajiban zakat dan pajak. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara sehubungan dengan pendapatan, harga beli barang, harta, dan sebagainya. Pajak ini ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran umum dan untuk merealisir sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Sedangkan zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang telah mencapai nisab dan haulnya, dan didistribusikan kepada 8 golongan penerima zakat. Adapun 8 golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, ala-riqab atau budak, gharim, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pajak dan zakat di sini memiliki kesamaan, yaitu ditujukan untuk kepentingan umum. Pajak diwajibkan oleh negara, sedangkan zakat oleh agama. Pajak bukanlah suatu yang diharamkan dalam Islam. Islam memandang pajak sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulil amri atau penguasa, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, Muhammad, dan ulil amri, atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Selanjutnya, lembaga zakat di Indonesia meliputi Badan Amil Zakat Nasional di tingkat provinsi atau kota, dompet duafa republika,
Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri Surabaya, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Dompet Peduli Umat Ta'aruf Tauhid, Lembaga Amil Zakat Baitul Ma'al Hidayatullah, Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam, Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Baitul Ma'al Bank Rakyat Indonesia, Yayasan Baitul Ma'al wa Tamwil, Lembaga Amil Zakat Baitus Zakah Pertamina, Lembaga Amil Zakat Muamalat. Selanjutnya, hikmah pengelolaan zakat. Hikmah zakat bagi si pemberi antara lain: 1. Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela. Sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat daripada orang lain. Yang kedua, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Yang ketiga, mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat, berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme, serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu. Hikmah bagi si penerima zakat sebagai berikut. 1. Membebaskan si penerima dari sari kebutuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, di mana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Dengan adanya zakat tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya. Yang kedua, menghilangkan sifat benci dan dengki. Dengan adanya kewajiban zakat, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki, dan benci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.